Jadi kemarin kita sudah belajar tentang Git, kita akan melanjutkan dengan Angular. Nah, Angular sendiri itu perkembangannya sudah mulai dari 2010. Jadi di 2010 dikenal dengan nama AngularJS. Lalu pada saat Angular ini berkembang, dia mulai dari Angular 2, ya, jadi AngularJS dan Angular yang kita pakai sekarang itu berbeda. Jadi AngularJS ini cenderung dikenal dengan Angular 1. Jadi dia dikembangkan 1.1, 1.2, dan seterusnya. Nah, Angular yang kita pakai ini adalah pengembangannya. Jadi dia mengeluarkan Angular 2, Angular 4, dan sekarang kita sudah berada di Angular 11. Nah, perkembangannya cukup cepat, sama dengan perkembangan mobile seperti biasa ya. Kalau kita belajar tentang pemrograman mobile, biasanya perkembangan dari setiap bahasa pemrogramannya sangat cepat. Nah, Angular juga sama. Jadi saat ini kita sudah sudah sampai di Angular 11. Jadi nanti pada saat kalian instalasi awal, kalian akan diarahkan untuk menginstal Angular 11. Nah, AngularJS sendiri, kalian bisa lihat bedanya nanti. Kalau masih bingung apa bedanya antara Angular dan AngularJS, di slide ini saya berikan juga di mana kalian bisa membaca perbedaannya apa. Tapi secara sederhana saya berikan di sini. Jadi kalau AngularJS, JS itu adalah JavaScript. Jadi Angular sendiri di sini lebih spesifik gitu ya. Lebih spesifik, nantinya baru dikembangkan. Nah, AngularJS itu tidak bisa digunakan untuk mobile. Jadi dia lebih ke web based. Tapi kalau Angular sendiri, Angular itu bisa dimanfaatkan untuk mobile. Nah, AngularJS dia adalah sebuah framework JavaScript ya, dikembangkan oleh Google menggunakan metode MVC. Nah, dokumentasi lengkapnya kalian bisa lihat di angularjs.org. Ini sudah terpisah dengan Angular. Kalau Angular nanti kita bisa lihat di angular.io. Kalian bisa cek sendiri untuk perbedaannya dari Angular dan AngularJS. Di sana dijelaskan sangat lengkap, sangat spesifik. Jadi kalau kalian masih bingung, silakan kalian buka link yang sudah saya berikan di sini. Nah, Angular sendiri dia adalah cross-platform. Dia bisa digunakan untuk PWA. Ya. Dia bisa digunakan untuk desktop sendiri. Dia juga bisa digunakan untuk native. Otomatis dengan kita membuat ya, lalu kita akan compile menggunakan bahasa native-nya seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan gabungkan Angular ini dengan Ionic. Jadi Ionic sendiri itu bisa beragam dan dia juga cukup stabil ya. Dia bisa menggunakan Angular, dia bisa menggunakan JavaScript, dia bisa menggunakan React. Nah, tapi kali ini saya akan memberikan informasi menggunakan Angular. Nah, Angular sendiri itu cukup fleksibel, dia cukup powerful. Jadi kita bisa manfaatkan. Nah, untuk perusahaan-perusahaan besar, biasanya kita menggunakan Ionic dengan Angular. Karena di sini Ionic cukup stabil, dia cukup mudah untuk dipelajari. Angular sendiri juga seperti itu. Jadi pada saat kita ada perubahan, kita dapat cepat adopt perubahan itu di program kita. Nah, itulah mengapa perusahaan banyak yang menggunakan Ionic. Nah, kali ini kita akan masuk ke Angular dulu sebelum kita masuk ke Ionic, tapi kalian bisa lakukan dengan dua cara ya. Kalian bisa install Angular-nya di komputer. Tentunya kalian harus install Node.js. Nanti saya akan berikan juga. Atau lebih mudahnya adalah kita bisa menggunakan konsol online. Nah, konsol online-nya kita bisa gunakan StackBlitz. Kalian buka di sana, nanti kita akan menggunakan yang bahasanya adalah Angular. Oke, saya akan langsung
masuk ya, langsung masuk ke demonya supaya kalian juga bisa lihat Angular-nya seperti apa. Dan kita gunakan StackBridge supaya tidak menunggu terlalu lama. Jadi kalau kalian sudah lihat ini sebelum live meetingnya, silakan kalian install juga Node.js-nya. Nanti saya akan berikan juga di videonya ini. Kalian bisa membuka StackBridge seperti ini. Ya, lalu kalian pilih aja Angular. Nah, di StackBridge ini cukup lengkap. Kalian bisa membuat project Angular, bisa membuat project React, ya, Vue, TypeScript, dan lain sebagainya. Jadi nanti di Ionic itu kita akan gunakan Angular TypeScript. Nah, tapi TypeScript sendiri di sini kalian bisa coba-coba. Jadi misalnya saya mau coba membuat sebuah project menggunakan TypeScript, ya, konsol seperti itu, atau web biasa tapi menggunakan TypeScript, kalian bisa gunakan ini. Nah, React itu juga bisa JavaScript dan bisa TypeScript. Angular juga sama sebetulnya, tapi Angular ini biasanya lebih ke TypeScript daripada ke JavaScript. Nah, kita buka aja Angular di sini. Ini prosesnya dia. Jadi di sini pada saat kita pilih Angular, dia sudah siapkan folder-foldernya seperti apa, tampilan untuk layout programmingnya gimana. Nah, hasilnya juga seperti apa, itu sudah disediakan di sini. Ini mirip dengan Visual Studio Code ya, mirip banget seperti ini konsepnya. Nah, yang pertama kalian lakukan, kalian bisa lakukan connect ke repository. Jadi kita buat aja connect. Kalian buat misalnya new repository name-nya adalah Angular First App. Ya. Nah, saya buat Angular First App, terserah mau dibuat repositorinya private atau terbuka. Nah, lalu kita buat create repo-nya. Oke, ini masih proses ya, dia proses untuk commit. Nah, seperti ini. Jadi, kita nanti bisa buka di ini2x, Angular First App, sama kalau kalian nanti buat latihannya, kalian jangan lupa untuk konekkan ke GitHub-nya kalian. Supaya nanti pada saat saya mengecek, saya bisa langsung lihat program yang kalian buat seperti apa. Nama yang di sini dengan nama yang di atas, ini adalah nama yang berbeda. Karena di sini ini adalah nama dari StackBridge-nya. Jadi nanti kalau kalian buat banyak program di StackBridge, kalian bisa tersave di sini, kalian bisa lihat di sini. Kalau digitnya itu adalah nama yang kalian masukkan tadi, seperti ini. Kalau saya buka di GitHub, nah ini di sini sudah ada ini2x Angular First App. Otomatis nanti kalau kalian buat, kalian bisa masuk. Nah, susunan foldernya. Jadi nanti kita akan gunakan yang di bagian app. Ya, yang di bagian app ini yang akan banyak kita gunakan di sini. Kalau kita buat Angular sendiri, biasanya itu akan lebih banyak ya, ada asset, ada environment. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita cukup dengan ini gitu ya. Kalau aset itu biasanya kan untuk gambar-gambar yang kita butuhkan, kita masukkan ke sana. Nah, Angular sama dengan website biasa ya. Kita juga ada index.html. Di sini index.html isinya my app, loading, my app gitu ya. Nah, kita akan coba untuk ubah-ubah isinya. Nah, kalian buka dulu di app komponen HTML. Apa yang ditampilkan di sini, ya, apa yang ditampilkan di sini, itu yang akan tampil ke layar kita.
Jadi kalau kita lihat di ini tampilannya, itu akan sama seperti ini. Ya. Nama itu ambil dari mana? Nama ambil dari TS-nya. Nah, di sini ada name, Angular, version major. Jadi, Stackbridge ini dia berjalan under Angular 11. Version majornya adalah 11. Kita bisa lakukan perubahan, bisa. Misalnya kita tambahkan di sini. Saya tambahkan BR ya, sama seperti HTML biasa. Karena ini adalah formatnya HTML. Jadi, hubungannya adalah HTML dan TS. TS itu isinya adalah logikanya, HTML itu adalah yang ditampilkan. Nah, kalau misalnya saya butuh desainnya seperti apa? Desain di HTML itu kita gunakan CSS atau XCSS. Nah, itu kita bisa masukkan di dalam app komponen CSS-nya. Nah, kita coba dulu di HTML ini. Saya sudah lakukan BR, lalu saya buatkan misalnya, atau saya nggak usah kasih kurung kurawal ya, saya kasih misalnya kalimat pertama di Angular, misalnya seperti itu. Nah, ini kalau kita compile ya, kita compile, dia akan masuk ke sini. Ya. Lalu misalnya saya mau nulis, jadi kalau di Angular itu kita mau dia harus menjalankan misalnya gitu ya. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Misalnya saya menulis 10 ditambah 20 sama dengan, kita mau minta Angular untuk menghitung gitu ya. Kita bisa lakukan seperti ini. 10 plus 20. Nah, jadi hasilnya adalah 10 plus 20 sama dengan 30. Nah, kenapa kok ini nyambung? Sama dengan HTML ya. Kita nggak kasih dia BR. Nah, kalau kita kasih, dia bisa turun ke bagian bawahnya. Seperti itu, cukup mudah ya. Cukup mudah. Nah, kalau name ini sama gitu. Misalnya kita mau buat sebuah variabel di sini. Jadi di dalam kelas app komponen, saya mau buat satu variabel. Variabelnya adalah variabel hasil sama dengan 0. Ya. Sama dengan 0, nggak pakai var. Nah, dia menentukan sendiri tipenya apa. Nah, di HTML kita mau nampilkan hasil juga bisa. Kita tinggal beri dengan tanda seperti ini. Nah, otomatis dia sudah tampil. Nah, nanti pada saat kita bilang, kita ubah-ubah hasilnya di sini ya. Misalnya ada inputan, terus mau dimasukkan ke dalam hasil, kita ubah di sini. Hasil ini akan otomatis berubah di dalam TS-nya ya maksudnya. Nah, hasil ini akan otomatis berubah seperti itu. Nah, di Angular itu banyak fungsinya. Nah, kita coba lagi dengan untuk menerima inputan misalnya gitu ya. Saya tambahkan di sini input, tipenya adalah teks ya. Lalu saya kasih ng model, saya kasih misalnya A ya. Jadi saya masukkan ke dalam A, lalu saya tambahkan, saya buat input lagi ya, type-nya juga teks. Type-nya teks, lalu saya kasih ng modelnya. Di sini dia kayak sensitif ya, jadi ng modelnya M-nya harus besar. Nah, oke, property A does not exist on type app component. Saya bisa ngasih A sama dengan 0, B sama dengan 0. Jadi karena ini adalah sebuah variabel, variabel itu harus didaftarkan di TS-nya. Seperti itu. Nah, kalau kita coba di sini, misalnya kita kasih 4 gitu ya. Nah, dia bisa tambahkan.
Tapi kenapa tambahnya seperti ini? Karena dia dianggap adalah string ya. String. Seperti itu. Dan bisa misalnya seperti ini. Nah, itu bisa. Solusinya 4. Di sini masih string. Pada saat ini. Itu. Nah, misalnya ini saya kasih 4. Nah, ada 3. 3 tambah 3 sama dengan 4. Nah, itu kita lakukan. Jadi saya kasih kali 1 supaya dia mudahnya adalah mengubah dia ke dalam bentuk integer. NG model gitu ya, dia bisa lakukan dengan pada saat kita input dia bisa baca, dia akan masukkan ke dalam variabel A yang ada di sini. Nah, variabel A di sini harus sudah kita buatkan di dev komponennya, ya, di kelasnya. Jadi variabelnya ada. Oke. Nah, sekarang kita coba, misalnya kita buat variabel aja di sini. Kita buat item, isinya adalah nama. Kita buat nama buah ya misalnya. Jeruk. Lalu harganya 15.000. Satuannya kilo, misalnya seperti itu. Nah, satuannya adalah kilo. Lalu misalnya di HTML, saya buatkan lagi gitu ya. Saya kasih BR, 2 BR supaya kelihatan nanti. Nah, saya bisa lakukan seperti ini. Nama, item, titik, harga, titik, satuan. Jadi saya bisa bilang, jeruk sama dengan 15.000 per kilo. Ya. Misalnya kita melakukan currency gitu ya, kita bisa gunakan pipe-nya yang ada di Angular. Jadi Angular itu ada pipe sendiri. Kalian bisa buka di angular.io. Nah, di sini ada pipe-nya sendiri ya. Kita bisa lakukan macam-macam seperti ini. Jadi di angular.io ini banyak macamnya. Kalian bisa cari apapun ya. Ada course-nya, ada dokumentasinya, ada resource-nya. Nah, ini kita bisa lakukan juga. Jadi misalnya saya mau mengubah format dari date-nya ya. Atau misalnya nih, saya bisa lakukan date, sorry. Nah, komponen ya. Nah, saya langsung aja. Jadi saya kasih tag-nya adalah currency. Lalu saya gunakan RT. Nah, di sini dia langsung bilang RT titik 15.000,00 per kilo. Ya, karena currency dia gunakan titik 0. Bisa dirubah? Bisa. Oke. Sekarang misalnya saya mau buat lagi nih DTS-nya. Saya mau buat lebih dari 1 ya. Saya mau buat lebih dari 1. Jadi array. Saya mau buat array di sini. Nah, otomatis ini harus saya rubah dulu ke array ya. Semuanya array. Ini juga saya ganti dengan array. Lalu di sini saya kasih objeknya. Saya buatkan lagi. Misalnya saya kasih apel.
Harganya adalah 5.000 per kilo. Ya. Lalu, nah, pada saat kita buat ini adalah array, otomatis HTML-nya nggak bisa nampilkan dengan cara yang seperti ini. Ya. Kita harus lakukan perubahan. Perubahannya apa? Kalau dia array, berarti harus ada yang namanya for atau perulangan. Kita bisa lakukan dengan seperti ini. ng-for. Okay. Lalu, kita bisa manfaatkan let. Jadi misalnya put item lupa forumnya ya, lalu saya kasih nah oke, di sini itemnya saya ganti dengan fruit. Oke, unexpected closing. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Nah, pada saat kita ng-for, dia otomatis akan menampilkan. Nah, ada jeruk, ada apel. Seperti itu. ng-for-nya misalnya saya melakukan nih, saya butuh indeks. Kalian bisa cari-cari gitu ya. ng-for itu bisa di custom seperti apa. Nah, salah satunya seperti ini. Misalnya, saya mau pakai indeksnya. Indeksnya saya masukkan ke i ya. Lab i sama dengan indeks. Lalu di sini saya bisa tampilkan i plus atau i aja. Nah, i mulai dari 1 karena dia adalah indeks. Indeks kan mulai dari 0. Nah, saya tambahkan seperti ini. Jadi di sini bisa tampil 1 titik jeruk 15.000 per kilo, 2 titik apel 5.000 per kilo, seperti itu. Oke, jadi kita sudah bisa terima inputan ya, kita sudah bisa melakukan for. Ya, kita sudah bisa melakukan for. Nah, kita misalnya biasanya kan yang kita butuhkan adalah for, lalu if ya. If. Kalau if, kita bisa misalnya gini. Di .ts-nya kita buat satu variabel baru lagi. Misalnya adalah tampil. Saya buat dia adalah boolean. Boolean isinya false misalnya. Ya, jadi kalau kita mau kasih derivatifnya adalah boolean, ya kalian bisa kasih seperti ini. Ya, terus di HTML-nya saya kasih nggak usah kasih BR ya karena dia di saya kasih P baru, lalu saya buatkan ngif tampil ya. Jadi kalau dia akan ngecek tampilnya, apa isinya tampil gitu ya. Lalu kita akan seperti ini. Nah, bisa tampil. Jadi kalau tampilnya dia true, maka P ini akan muncul. P ini akan muncul. Tapi kalau misalnya tampilnya tadi saya isi dengan false ya,
tampilnya saya isi dengan false, maka dia di sini nggak muncul, nggak bisa muncul. Nah, saya rubah aja, misalnya di sini saya isi dengan true. True. Nah, bisa tampil itu muncul di sini. Nah, jadi saya bisa lakukan pengecekan seperti ini di Angular. ngif bisa macam-macam ya, bisa nggak hanya satu, tapi bisa banyak juga. Dia bisa ngecek nol, dia bisa and, bisa or ya, bisa macam-macam dia. Kalau and atau or, ya kita tinggal tambahkan aja di sini. Misalnya saya di sini tambahkan dan gitu ya. Saya tambahkan dan di sini. Jadi dia akan ngecek tampilnya true dan misalnya kondisi yang lain juga true misalnya seperti itu, atau salah satu true. Saya kasih tanda or seperti ini. Itu bisa kita lakukan. Oke. Lalu kita bisa gunakan if dan else juga di sini. Nah, jadi misalnya saya kasih ini di sini, saya buatkan template aja. Yang saya buatkan template yang isinya dia adalah if, kalau dia tampil maka saya akan tampilkan satu bagian tertentu ya. Template true, atau kalau tidak else, saya tampilkan template false, misalnya gini. Lalu di sini saya akan buatkan template untuk template true. Terus saya buatkan juga template untuk template false. Nah, seperti ini. Nah, di template true kita tinggal buat, kita mau tampilkan apa di sini. Misalnya template true. Nah, dia akan tampil. Nah, di template false saya akan tampilkan misalnya template false. Nah, dia nggak akan tampil di sini juga. Di dalam template ini saya bisa banyak, misalnya mau tampilkan yang lain, nggak pakai P misalnya. A, B, C. Nah, dia bisa tampil semua. Jadi kalau kita misalnya butuh satu kondisinya itu kalau dia kondisinya terpenuhi, maka saya harus tampilkan satu bagian template tertentu misalnya gitu. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, di sini misalnya saya rubah tampilnya adalah false. Nah, dia akan muncul template false. Jadi cukup fleksibel ya. Jadi sudah ada for, sudah ada if, sudah ada input ya. Kita cukup mengenal itu. Mungkin yang berikutnya adalah button ya. Button ini kita buatkan di bawahnya aja. Seperti biasa, kita buat button di HTML. Kita buat button, tulisannya misalnya buka. Lalu
Nah, untuk tahu ada klik listenernya, ada apa ya? Nah, untuk tahu bahwa dia itu diklik atau tidak, gitu. Saya kasih seperti ini. Nah, klik ini adalah jadi dia bisa jadi listenernya gitu ya. Pada saat dia klik, maka dia akan menjalankan fungsi apa seperti itu. Nah, di sini saya kasih misalnya open. Nah, jadi di sini kalau button buka ini saya klik, maka dia akan menjalankan fungsi open. Fungsi open harus kita buatkan di dalam template sini. Oke, jadi saya buatkan di sini. Open. Nah, apa yang mau dilakukan di open misalnya? Misalnya saya munculkan tulisan gitu ya. Misalnya di sini saya kasih aja pada saat tombol dibuka maka saya akan menampilkan tulisan open. Nah, tulisan open ini saya buatkan di sini. Jadi pada saat open, saya bilang tulisan open sama dengan toko dibuka misalnya seperti itu. Nah, tulisan open saya buatkan dulu ya. Nah, jadi pada saat tulisan open itu kan harus ada di dalam kelasnya komponen ya. Jadi saya buatkan dulu di sini variabelnya. Dia adalah string. Lalu saya buat di dalam fungsinya saya panggil dengan this. Karena dia ada di sini. Jadi this titik tulisan open, toko dibuka. Jadi kalau saya klik, nanti akan muncul toko dibuka. Seperti itu. Oke. Nah, misalnya saya tambahkan lagi di sini alat dibuka. Dia akan tampilkan alertnya dia dibuka. Tulisannya juga berubah. Toko dibuka. Oke. Nah, event gitu ya. Eventnya dari Angular itu tidak hanya di klik gitu ya, tapi kita bisa ada key up, ada key down gitu. Kita akan coba salah satu, kita akan coba yang key up. Key up misalnya saya buat di input ya. Lalu saya kasih on key, terus saya kasih event. Jadi saya panggil eventnya itu. Lalu saya kasih di bawah di sini values. Lalu di TS-nya saya buatkan values-nya, saya kasih string, lalu saya buatkan on key event-nya ya. Lalu di titik value
Terus saya kasih ini supaya dia isi ya, event titik, saya kasih target titik value. Nah, dia bisa ambilkan ini. Jadi setiap saya key up, dia akan muncul di sini. Kenapa kok bisa muncul di sini? Karena saya punya values di sini. Value-nya adalah saya isi dengan this value, ya, ditambah event.target.value. Event.target.value itu ambil dari event yang di sini, karena event ini saya kirimnya event. Ya. Jadi setiap inputan, ya, itu biasanya dia akan punya eventnya tersendiri. Nah, event itu biasanya ada target, gitu ya. Nah, itu kita bisa tampilkan aja di situ. Event titik target titik value. Kalau misalnya saya nggak mau value-nya, saya mau coba aja bisa nggak kayak gini ya. Coba aja. Nah, dia adalah objek HTML-nya. Makanya dia nggak muncul gitu ya. Kalau kalian tambahkan 2 ya dia kan muncul lagi objek HTML input element. Nah, dia bukan value-nya. Jadi biasanya kita akan masukkan dengan value di sini. Oke. Untuk Angular cukup mudah ya harusnya. Nah, hanya kalian harus terbiasa menghubungkan antara HTML dan TS-nya. Di sini saya komit, kalian kalau mau lihat, kalian bisa lihat di GitHub saya, kalian buka aja. Kalau apa yang misalnya kalian belum bisa, kalian coba, ya, kalian coba di situ. Oke, jadi di sini kita sudah belajar tentang inputan, kita sudah belajar tentang for, kita sudah belajar tentang if, kita sudah belajar event button, kita sudah belajar event input, ya. Kita akan latihan untuk melatih kita menggunakan Angular. Nah, yang perlu kalian coba atau yang perlu kalian buka ya, kalian buka aja di angular.io. Angular.io ini cukup lengkap, kalian bisa manfaatkan di sini. Di sini ada feature, ada doc, dokumentasinya, ada di sini ada getting started, ada adding navigation, gitu ya, ada managing data. Tapi saya nggak perlu berlama-lama di sini karena nanti di Ionic kita akan belajar lebih dalam. Kita akan gunakan Angular-nya secara full. Ya, developer guide. Misalnya kita mau cari form ya. Ini bisa kita lakukan di sini. Nah, PWA itu juga bisa di Angular ini. Jadi nanti kita akan bertahap gitu. Oke. Nah, resource kalian juga bisa cari di sini ya. Ada bagian development, education. Education ini lebih ke apa? Book ya. Jadi kalau dia kalau kalian mau ambil ya kalian bisa lakukan seperti ini. Ya, sistem-sistemnya di sini. Misalnya learning Angular, top efficient. Nah, saya belum pernah beli sih. Tapi kalau kalian tertarik silahkan kalian gunakan, kalian manfaatkan. Nah, Angular sendiri itu sebetulnya ada ini event yang tadi ya. Ini mungkin yang perlu kalian ingat kali ya di sini ya, eventnya ini. Jadi ada NGConf, ini conference-nya nanti di bulan April. Saya pernah ikut sekali, tapi itu cukup lengkap, tapi cukup ini ya. Apa kalau kalian tertarik dengan Angular, nah ikuti aja ini gratis. Oke. Nah, yang berikutnya kalian bisa cari juga di Angular ini ada angular.io garing tutorial. Nah, di sini kalian akan diajarkan dari awal sampai
sampai dengan lengkap ya, sampai dengan ini ada data from server, ada routingnya. Nah, ini bisa kalian pelajari. Hero, ya. Hero ini dia bikin dashboardnya Hero. Jadi kalian bisa ikuti. Di sini kalian can click the tool link about the dashboard ya. Ada dashboard dan ada Hero. Nanti dia akan pindah dashboard sendiri, Heroes-nya sendiri ya. Dia bisa tampilkan seperti itu. Nanti ini kita akan coba di Ionic aja ya. Kita buat Heroes-nya. Saya cek dulu ya. Kita bisa manfaatkan ini. Oke, nah nanti saya akan coba untuk jelaskan lebih mudah ya di Ionic. Nah, tapi kalau kalian mau coba-coba, silakan kalian coba di tutorial ini. Ini cukup mudah dimengerti dan dia update ya, dia update. Dulu saya pernah minta untuk jalankan. Ya, jadi kalau kalian di rumah, kalian tertarik, silakan kalian coba. Ini berguna sekali untuk kalian memperdalam Angular-nya. Seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, yang penting lagi, ya, kalian buka cheat sheet-nya. Jadi saya suka kasih kalian cheat sheet ya, supaya mudah, karena bahasa pemrograman itu kalau kalian ingat-ingat nggak akan ingat semua. Ya, apalagi sekarang semakin banyak bahasa pemrograman. Jadi bagi saya, kalian nggak perlu mengingat, tapi kalian bisa buka cheat sheet-nya seperti ini. Jadi kalau saya mau apa ya, misalnya tadi mau kasih value nih, atau saya mau input, gimana caranya? Nah, atau mau klik gitu ya, kalian nggak usah ingat yang tadi, kalian buka aja di sini, kalian bisa cari button itu bisa diapakan, event itu isinya apa ya. Nah, kalian bisa buka di sini. Di slide juga sudah saya berikan ya cheat sheet-nya di mana, tutorialnya di mana. Kalian bisa buka. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan kalau kalian mau lakukan instalasi, kalian buka di node.js.org, lalu kalian download. Ya, di sini saya gunakan Windows 64, X64. Nah, dia bilang new security release to be made available Februari 2021. Kita nggak usah peduli, ini nggak apa-apa. Nah, kita ambil aja yang ini, recommend for most user. Atau kalian mau install yang 1590 juga nggak apa-apa sih. Ini nanti kalau sudah kalian install, kalian bisa update lagi. Jadi nggak usah khawatir, kalian hanya bisa install satu versi misalnya seperti itu enggak. Nah, kalian install aja yang ini ya, yang recommend ini. Lakukan instalasi seperti biasa. Kalau sudah, nanti kalian bisa cek seperti ini. Jadi buka di CMD, lalu kalian ketikkan npm -v. Nah, di sini punya saya masih bawah ya, biar aja. Nah, di sini ada npm -v, itu untuk lihat versinya. Jadi npm-nya nanti kalian bisa lihat punya kalian itu versi berapa. Saya lupa ya, note yang ini itu versinya berapa. Ya. Nah, lalu di Node.js-nya, ya, di dalam CMD-nya, kalian bisa ketikkan seperti ini. npm install clean-g, ya, clean-g generate add angular
garing CLI. Kalian enter. Nah, biarkan dia download dulu. Nah, di sini kita sudah install Angular CLI-nya X11.2.1. Jadi yang terinstall di sini adalah Angular CLI 11.2.1. NPM ini adanya di Node.js. Ini nanti banyak banget isinya ya, yang bisa kita install dari NPM ini, termasuk Ionic. Kita akan install dari sini juga. Nah, lalu yang perlu kalian lakukan, kalau saya mau buat sebuah aplikasi, kita arahkan ke folder yang mau kita bikin. Misalnya saya mau bikin di A, lalu foldernya adalah saya bikin di temp. Ya. Lalu saya bilang, saya mau bikin program Angular NG new, ya. Jadi program Angular baru new, nama programnya adalah my app, misalnya seperti itu, ya. Saya enter. Nah, kita akan diminta untuk atau kita akan ditanya apakah kita mau install dengan strict. Nah, kalian bisa lihat di sini strict itu apa ya. Strict itu apa? Tapi kalau saya rasa belum perlu dulu. Jadi saya lakukan N. Saya isi N. Lalu apakah add Angular routing? Untuk Angular routingnya saya kasih Y. Ya. Nah, lalu kita diminta untuk tampilannya. Style sheet-nya kita mau pakai apa? Mau pakai CSS, SCSS, SAS, LESS. Biasanya kita gunakan SCSS. Ya, kita gunakan SCSS. Nah, tunggu installing package-nya sampai dia selesai. Nah, terkadang di sini dia akan ada error. Kalau ada error, kalian stop aja dengan Ctrl C. Ini terkadang memang seperti itu ya, tapi nggak apa-apa, kalian lakukan aja Ctrl C, lalu kalian lakukan ulang. Dia akan regenerate ke situ. Atau biasanya agak lama nih, tergantung dengan koneksinya, karena dia akan download, lalu dia akan masukkan ke dalam folder yang kita minta tadi. Oke, kita anggap sudah selesai ya. Jadi instalasinya silakan kalian lakukan sendiri, caranya seperti tadi. Supaya nggak terlalu lama, saya anggap kalian sudah bisa buat. Lalu kita seperti biasa, kita gunakan aja Visual Code. Kalian lakukan code spasi titik ya, supaya dia buka ke Visual Code. Nah, di sini, oke, sorry, bukan yang ini ya, bukan di temnya. Bukan di temnya, tapi kita masuk dulu ke dd_my_app. dd_my_app, lalu kita lakukan code spasi titik. Nah, dia akan langsung masuk ke sini, ke folder. Kalian bisa lihat, ini ada node modul ini isinya adalah Angular. Jadi kenapa lama? Karena modul ini isinya banyak. Library-library ada di sini semua ya. Nah, ini yang bikin lama tadi. Nah, lalu ada SRC. Ini saya nggak tahu kenapa komputer saya juga ikutan lama ya. Nah, biarkan aja dia menunggu ya. Nah, kalian bisa lakukan save di sini. Jadi kalau tadi di web, kalian bisa langsung berjalan. Ya, kalian bisa langsung berjalan ya di sebelah kanannya.
kalau di lokal atau di komputer kalian harus lakukan terminal, terus kalian lakukan new terminal seperti ini. Nah, lalu lakukan ng spasi self. Nah, ini SRC-nya sudah terbuka. Di sini ada app, ada asset, ada environment. Ini. Yang kita lakukan tadi sama gitu ya, kita ubah-ubah di komponen HTML-nya, lalu di komponen TS-nya. Ini yang kita buat. Nah, isinya kok banyak. Ya, kita lihat dulu di ininya ya. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, ini ada error. Oke, kelihatannya tadi pada waktu yang saya coba. Oke, ini instalasinya ada yang error dari ng-nya, dari oke, untuk modulnya, untuk npm-nya. Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti saya perbaiki dulu ya. Tapi cara instalasinya kira-kira seperti ini. Jadi nanti pada saat kalian buka, kalian buat. Sebenarnya ini saya ada yang mana ya? Nah, ini sama dengan yang tadi pertama ya. Harusnya saya sudah coba tadi sih untuk buat satu aplikasi dan berhasil, tapi nggak tahu ini yang ini kedua nggak bisa. Saya coba ngegesok dari sini ya. Ngegesok, dan biasanya dia ngegesok itu dia akan ngarahkan ke port 4200. Jadi saya lakukan aja 4200. Nah, ini first app is running. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini harusnya ada ya, kalau dia running. Nah, setiap kali kita instalasi, ya, ngsave ini jangan dimatikan. Jadi setiap kali kita save, dia akan refresh sendiri seperti itu. Ya, jadi kenapa kok tadi HTML-nya banyak ya, karena dia bangun ini gitu ya. Logo, dia bikin apa lagi? Dan Angular, CLI dokumen, view komponen, nah, bisa dilakukan di sini. Ya, bisa dilakukan di sini. PWA support, sini ada PWA support. Yang dilakukan dia adalah dia lakukan ini ya, selection value. Nah, dia adalah ini. Misalnya new komponen itu yang dilakukan dia selection value ya, diambil dari situ. Material, dia tampilkan ini. Berarti selection value, selection ini menampilkan itu, value-nya dia diambil dari komponennya. Isinya adalah ini. Jadi kalau saya melakukan new komponen, caranya adalah ini, generate komponen, saya tambahkan halaman baru ya, komponen baru. Saya menambahkan material, saya bisa gunakan ini. Saya add PWA, saya bisa lakukan langsung dengan add PWA. Dependency, run and watch test, saya bisa lakukan npm test. Build for production, jadi di aplikasi itu biasanya kita dua gitu ya. Kita run di test, kita run di beta, atau kita build untuk production, atau kita build untuk rilis misalnya gitu.
Nah, ini dia kasih contoh-contohnya seperti ini. Oke, saya kira itu yang perlu kalian pahami dari Angular ya. Silakan kalian coba-coba lagi, kalian lebih mantapkan untuk Angular ini sehingga kalian nanti bisa lebih paham pada saat kita masuk ke Ionic. Oke, kalian silakan mencoba kembali Angular-nya. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan kalian coba dan kalian buat yang lebih kompleks. Tadi saya contohkan yang cukup simpel ya. Kalian silakan buat yang lebih coba-coba untuk yang lebih kompleks. Semoga penjelasan saya ini lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Jadi kalian bisa mengingat kalau yang dulu sudah pernah belajar atau yang baru belajar, kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baru di sini. Oke, terima kasih sudah mengikuti penjelasan saya. Ya, kita akan lanjutkan dengan latihan.